Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Master Agus. Kali ini Master Agus akan menerangkan apa itu suhu dan kalor. Kita punya alat termometer. Oh iya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan keluarga kalian. Ya, berdoa kami persilahkan. Ya, berdoa selesai. Bagaimana anak-anak kabarnya? Kali ini Master Agus akan menerangkan suhu dan kalor buat siswa-siswa, khususnya siswa SMP ya. Biar kita mudah memahami apa itu suhu dan kalor, kita memberikan contoh. Yang ini adalah termometer dan termometer. Ya, semuanya termometer. Kita masuk ke tahap pelajaran. Yuk, lanjut Pak Agus. Ya, kali ini kita bahas yang namanya suhu dan kalor yang ditulis oleh Ibu Asmil Muftahor, Sarjana Pendidikan. Oke, ya, kita lanjut ke bab selanjutnya. Lanjut Pak Agus. Untuk kali ini suhu dan kalor. Pengertian suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Ya, itu suhu. Suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Ya. Lanjut Pak Agus. Oh iya, sebentar. Kalau kalor adalah energi panas, ya. Energi panas yang dikeluarkan atau diserap oleh suatu benda, ya. Kalor ini namanya. Lanjut Pak Agus. Ya, lanjut ke dalam alat-alat pengukuran suhu. Ya, kita paham yang namanya alat-alat pengukuran suhu itu, ya. Alat-alatnya seperti yang tadi kita jelaskan tadi ya. Itu. Yang ini. Yang ini. Ini ya. Ini adalah termometer suhu badan. Bila kalian ke dalam rumah sakit atau dalam klinik pengobatan, kalian pasti sudah paham yang namanya alat ini ya. Bentar, saya cari pulpen atau pensil ya. Ya, sudah nggak ketemu. Bentar ya, saya terangkan dulu apa itu. Nah, kalau kita lihat ya, ini kita ketengahkan dulu. Nah, ini lanjut ini. Tangannya gede-gede. Nah, ini. Nah, ini. Di sini yang bagian ini adalah berkumpulnya zat cair yang peka terhadap perubahan suhu ya. Di sini nanti kita bahas pada pemuaian zat ya. Ini zat cair. Pada saat zat cair itu diberi panas, maka dia akan naik sini seret. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada, ini namanya pipa kapiler. Yang ini panjang ini adalah pipa kapiler.
Pipa kapiler itu pipa kecil seperti sedotan air tapi kurang kecil lagi. Jarum suntik, ya seperti itu kecilnya, tapi ini terbuat dari kaca ya, biar mudah dilihat. Nah ini di sini ada, tapi di sini kalian lihat yang di sini ya, di sini itu ada semacam bengkokan. Jadi kalau kita lihat itu ada bengkokan. Saya gambar dulu. Pulpennya agak makan. Bentar saya cari pulpen. Nah, nggak ketemu. Nah ini. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ujung ini sama dengan ujung ini. Jadi di sini diisi zat yang peka terhadap pemuaian di sini. Ya. Situ kita isi zat yang mudah memuai. Kemudian kalau di sini diberi panas, maka dia akan naik. Nah, pada saat ini biasanya kalau kalian di rumah sakit atau di klinik pemeriksaan ya, suhunya berapa? Ini dicolokkan di ketiak kalian ini. Ya, ini dimasukkan ke ketiak kalian, kemudian cairan di sini langsung kena panas badan kalian, naik dia. Menggok di sini. Ada bengkokan kecil pada pipa kapiler ini. Seret naik sini. Ya. Dari sini terbaca 36 derajat Celcius. Nah, normal. Nah, setelah itu perawatnya akan menarik alat ini dari ketiak kalian, crot ya, kemudian dikipas-kipaskan gini atau di gini kan ya. Kenapa? Biar cairan yang di sini ini tidak bisa kembali lagi ke sini, supaya dia kembali lagi ke sini lagi, balik ke awal lagi, balik ke kantongnya lagi sini ya. Pada saat ada pasien lagi, dimasukkan lagi jot. Nah, dia prosesnya seperti itu. Nah, di sini ada bengkokan kecil. Kalau kalian lihat ya, ada bengkokan kecil yang di sini ada. Pada pipa kapiler ada bengkokan kecil. Coba kita lihat ya. Kita lihat dengan ini. Ini ya. Ini ya. Di sini pada saat dipanas kena suhu badan dia akan naik seret. Nah, dari sini langsung terbaca ukurannya 35, 36, nah 37. Ada gambarnya panas, berarti suhu badan kalian sudah panas, ini masuk ambang panas. Normalnya adalah 36 ya. Nah, terus. Nah, ini ada pengalaman yang menarik ya. Anak saya itu pengen nyoba-nyoba berapa sih suhu kulkasnya Bapak Agus itu, dimasukkan ke dalam lemari es. Set. Ternyata rusak ini alat ini. Ya, tapi alat yang ini murah. Alat ini murah, mungkin 5.000 sudah dapat yang ini. Tapi rentan dengan pecah
karena terbuat dari kaca ya. Ini adalah alat untuk pengukur suhu ya, yang murah, tapi harus ada apa, cara pembacaannya yang jelas ya. Ada kilap-kilapnya di sini ya, biar pembacaannya. Tapi kalau untuk orang tua sulit ini, karena antara yang terbaca sama yang tidak sulit ini. Nah, kalau orang tua biasanya kita anjurkan pakai yang digital. Nah, ini yang digital. Ini yang digital. Tinggal ditekan tit gitu sudah nyala. Tit, 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 ya. Atau yang ini ya. Nyala. Kita lanjut. Itu adalah termometer untuk suhu badan. Termometer untuk bimetal. Nah, kita lanjut ya. Untuk bimetal. Bimetal itu apa, Pak? Nah, bimetal. Bimetal B itu 2. Bimetal. Bentar ya. B itu 2. Bimetal. B tembus. Oh enggak. Untung. Bimetal. Bimetal itu 2. Dengan 2 metal logam, berarti 2 logam yang berlainan koefisien muainya. Jadi ada 2 logam. Ini saya gambar. Terus ini, nah ini ada 2. Jadi kalau saya ini ya, terus satunya ini gak makan pulpennya ya, pakai yang ini. Ini 1, 2 logam yang berlainan koefisien muainya. Koefisien muai. Koefisien muai. Ya. Kalau koefisien muainya ini kecil, berarti dia cepat melengkungnya bila kena panas ya. Jadi 2 benda ini dipanasi, maka misalkan yang ini koefisien muainya anggap ya, misal 5, koefisiennya yang ini 10, maka yang ini akan melengkung duluan. Kalau yang ini dipanasi, dikasih panas, dikasih api ya, panasi. Sini panasi, ini akan melengkung. Di sini ini melengkung ke sini. Cet. Nah, sudah. Aduh, nggak kelihatan tadi menerangkannya. Bentar saya terangkan lagi. Bimetal. Aduh. Bi itu 2, metal itu logam. Ya. Jadi bimetal adalah 2 logam. 2 logam ini sama ini 1 dan 2 logam dengan koefisien muai. Logam ini mempunyai koefisien muai yang berlainan ya, berbeda. Misalkan ini besi, ini kuningan, atau ini tembaga, ini besi. Nah ya,
Misalkan yang satu ini koefisiennya lebih kecil, misalkan 5 ya. Terus koefisien yang dua ini adalah 10, maka kalau yang kecil dia akan melengkung terlebih dahulu. Dia akan melengkung. Kenapa? Karena koefisien muainya kecil ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan termometer bimetal? Nah, kita lihat penjelasannya. Ganti kertas, Pak Agus. Misalkan di sini saya punya logam 2, terus satunya yang ini. Ini kita masukkan ke dalam suhu di sini. Suhu. Oh ya, suhu. Maka dua logam ini ya, dua logam ini akan melengkung. Mana yang rendah koefisien muainya, dia akan melengkung. Misalkan yang ini yang rendah ya, dia akan melengkung. Dia akan melengkung ke sini. Set. Nah, apakah badan kita menggunakan bimetal ini bisa, Pak? Tidak. Karena suhu yang terukur di sini suhu yang panas sekali. Jadi untuk memanaskan besi ini atau membuat besi ini melengkung nggak mungkin dengan suhu 37 derajat Celcius. Panas kita kan sampai 40 derajat Celcius. Nah, kalau sudah 40 derajat suhu badan kita ya langsung kejang biasanya ya. Nggak mungkin yang ini. Nah, maka berapa Pak derajat? Ini hanya digunakan untuk industri. Ya, industri pelelehan besi. Nah, dia menggunakan ini. Nah, di sini ya, di sini ada ujung jarum penunjuknya di sini. Set. Ya, dikasih ujung jarum penunjuknya. Kemudian di sini ada skalanya. Nah, set. Berarti sini yang kecil 0 derajat. Ini 100 derajat. Nah, terus semakin panas dia melengkungnya semakin besar ya. Nah, ini namanya bimetal. 1 2 bi 2 metal logam. Bukan metal rock ya, bukan metal rock. Metal logam ini, metal logam ya. Nah, seperti itu cara kerjanya yang namanya bimetal untuk termometer ya, pengukuran suhu untuk termometer ya. Lanjut Pak Agus, lanjut. Aduh, bentar biar kalian agak kelihatan besarnya, saya besar dulu biar kalian paham apa itu bimetal. Nah, ini ya, ini digunakan untuk industri ya, tapi ada yang namanya kalibrasi untuk pencocokan. Jadi di sini ada alat ukurnya lagi, dicocokkan. Oh, berarti kalau baja yang ini melengkung, ini harus menunjukkan angka 100 150, maka ini yang digeser, skalanya digeser, atau ini yang ditekan dengan skrup. Biasanya ada skrup di sini, skrup ditekan, set. Jadi
dicocokkan, diberi tekanan atau dikendorkan, dia seperti itu untuk kalibrasinya ya, pencocokan. Lanjut, bagus. Untuk termometer kristal cair. Nah, ini kristal itu kristal. Kalau kita bicara kristal itu apa ya? Lanjut dulu ya. Saya belum menemukan apa yang namanya kristal. Kalau untuk raksa bukan. Lanjut dulu. Kristal cair. Kemungkinan yang ini di sini sudah ada, di sini dipakai lagi ya. Tapi semua ini adalah untuk mengukur suhu. Ada suhu-suhu yang kecil, yang rendah maksudnya, ada suhu-suhu yang tinggi. Kalau yang rendah itu berarti dingin, yang tinggi berarti panas dia. Ya. Yang ini kemungkinan kristal cair ini berupa zat kimia dalam kategori raksa ya. Kalau termometer gas, kita bayangkan termometer gas, bagaimana gas bisa dijadikan termometer? Sama dengan prinsipnya yang ini tadi, sama prinsipnya yang digunakan untuk ini sama. Nah, sama. Cuman di sini ya, di sini ya. Sini diganti dengan pipa. Sini ada pipa. Pipa biasanya dari Kuningan. Oh, sorry. Kita balik dulu aja. Ini ada spiral pipa. Set gitu ya. Kemudian ini diberi jarum petunjuk. Pipa ini diberi gas. Ya, gas ya. Beri gas. Kira-kira gas apa yang mempunyai koefisien muai muainya yang nggak kelihatan lagi. Bentar. Ini adalah pipa dibuat spiral seperti ini ya. Pipanya kemudian diberi gas dalamnya. Gas itu macam-macam ya, dalam pelajaran kimia itu macam-macam. Kemudian ditutup gasnya supaya gasnya enggak keluar. Nah ya, sudah. Setelah itu ujungnya dari sini diberi petunjuk panah. Nah, jadi yang kita pikirkan adalah ini disangkutkan ke besi supaya dia tidak bergerak. Ya. Gas apa yang mempunyai koefisien muai sangat peka atau mempunyai koefisien muai yang sangat rendah? Ya. Terus di sini kita beri angka. Nah, dikasih angka 0 derajat Celcius, 100 derajat. Ya. Biasanya ini dipakai untuk industri juga, ya. Mana yang bagian ngukur suhunya, Pak? Nah, di sini yang bagian ini ya diberi alat
kabel ini yang mengukur suhu. Kabel ini yang mengukur suhunya dimasukkan di sini. Jadi suhunya dimasukkan ke sini, ditempelkan di sini, maksudnya ditempelkan di sini. Pada saat suhunya panas, dia akan terdeteksi oleh kabel ini. Ini kabel khusus ya, bukan kabel tembaga atau kabel-kabel yang kita kenal itu ya. Di sini, maka di sini untuk pipa yang peka yang diisi gas tadi akan mempunyai muai. Dia mendesak di sini, maka dia akan membuka. Spiral ini akan membuka, membesar. Membesarnya spiral ini dia akan menggerakkan petunjuk ini. Set gitu ya. Ada di sini. Nah, ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan liquid atau cairan panas ya, atau di dalamnya cairan panas, di dalamnya air panas atau apa, cuman dia sticknya ini yang dimasukkan ke dalam cairan itu, alatnya tetap di atas, jadi biasanya bentuknya seperti ini. Nah, ini sini tetap terbaca skalanya ya, alatnya seperti ini, tapi dia menggunakan dalamnya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah pengenalan untuk gas sebagai termometer ya, mengukur ya. Langsung masuk ke dalam termometer digital. Nah, seperti yang tadi, yang ini termometer digital, yang ini termometer digital. Dia menggunakan elektronik sebagai penangkap suhunya. Jadi sudah disetting dengan menggunakan komponen-komponen IC ya, komponen-komponen IC. Jadi di sini ada IC-nya, IC yang menyeting ini ya, ditangkap oleh sensor panas, dan di dalamnya ada baterainya. Jadi untuk cara cepatnya dia menggunakan baterai dan ada sensor penangkap panasnya, biasanya menggunakan R di sini, resistor, terus dia digabung dengan IC ini ya, gitu. Lanjut Pak Agus, termometer inframerah. Ini sama dengan termometer digital, cuman yang digital yang ujungnya sini harus masuk ke ketiak ini. Maka kalau kalian di mana di rumah, jangan dibau ini bau ketiak ini ya. Nah, ini ya. Untuk inframerah itu adalah misalkan ini ya, saya gambarkan garis besarnya saja. Di sini ada satu pemancar, satunya lagi penerima.
Ya. Jadi ini bendanya. Ini memancarkan pada saat ini kita tekan, tek, nyala, dia akan memancarkan sinar inframerah. Set ke benda itu. Kemudian benda ini akan memantul di sini. Nah, setelah memantul akan terbaca berapa derajat Celcius suhu tubuhnya. Nah, ini sama dengan komponen elektronika yang dipadu dengan baterai. Komponen ini biasanya ya jelas memakai infrared, terus dipadu dengan IC infrared sama apalagi ya semacam itulah ya. Kita untuk membahas ini harusnya lebih dalam bidang elektronika ya. Lanjut Pak Agus, untuk pengenalan termometer sudah kita lakukan. Nah, lagi apa itu Pak? Termometer digital. Nah, termometer digital. Termometer air raksa dan alkohol. Apa kelebihan dan kekurangan dari termometer air raksa dan alkohol? Nah, kita ingat bahwa air raksa ini logam, termasuk logam ya. Sedangkan alkohol, nah kita bahas air raksa dulu. Air raksa ini termasuk logam yang peka terhadap suhu. Kelebihannya, dia tidak membasahi pipa kapiler. Mudah dilihat karena mengkilap, silau. Ya, pemuaian raksa teratur. Jangkauan suhunya cukup besar. Nah ya, kita terangkan lagi sebentar ya, biar kalian juga paham. Nah ini apa lagi yang tadi? Oh, enggak ada. Nah ini kita membahas pipa kapiler. Pipa kapiler dengan air raksa. Nah, ini adalah pipa kapiler seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini adalah ini ya. Ya, pipa kapiler ini kecil ya, kecil. Di sini, di dalamnya sini, kotakan yang sini tadi, itu kita isi dengan air raksa, logam cair yang namanya air raksa. Ya. Biasanya kalau kalian pernah lihat di pinggir-pinggir jalan ada tukang pijet yang menggunakan kain hitam, terus di bawahnya dikasih cairan mengkilap itu, yaitu air raksa. Jadi bisa dipegang sama tangan ya. Beratnya hampir sama seperti besi dia ya, tapi dia bentuk cair ya, dimasukkan di sini. Nah, karena dia peka terhadap suhu, dia naik thread masuk sini ya. Nah, kenapa kita memilih air raksa sebagai dalamnya sini? Satu, tidak membasahi dinding pipa kapiler. Jadi dia setelah naik kembali turun lagi atau dikibas-kibaskan gini atau dikipat-kipatkan gini ya, dindingnya tidak basah dengan
air raksa ini tadi. Jadi langsung dia kembali lagi bersih. Jadi bersih, tidak ada sisa-sisa dari air raksa yang menempel pada dinding pipa kapier ini ya. Mudah dilihat karena mengkilap. Begitu dia naik, silau di sini. Nah, ini kita lihat ya. Tidak kelihatan ini ya. Yang ini mungkin bisa. Nah, ini ya. Sini. Nah, ini ya. Ini air raksa. Ya. Nah, ini ya. Mengkilap dia. Ya. Lanjut. Pemuaian air raksa teratur. Jadi pemuaiannya dia teratur. Dia merambat sedikit ya. Tidak langsung naik, langsung turun, naik turun enggak. Tapi dia begitu mencapai batas yang akan diukur dia pelan gerakannya ya. Nah, itu air raksa. Jangkauannya cukup besar, jadi jangkauan yang diukur itu cukup besar. Jadi kalau kita lihat yang ini aja ya, yang ini mulai dari yang ini Celsius, ini Fahrenheit ya. Yang ini mulai 20 derajat, ini 10 sampai naik 200 derajat ya. Berarti kemampuan jangkauannya, range-nya untuk raksa itu besar. Kalau yang ini digital ini ya, dimasukkan lemari es langsung rusak dia ya. Lanjut kekurangannya. Nah, ini kekurangannya. Karena kualitasnya seperti ini maka harganya mahal. Kedua, raksa tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Nah, bila terlalu rendah, mungkin di bawah dari, nah ini di bawahnya ya, di bawah dari 35 atau 30 ya, bawah 30 ini ya, dia tidak akan bisa mengukur karena jangkauan ukurnya mungkin 30 ke atas ya. Termasuk zat yang berbahaya atau beracun. Nah, ini biasanya kalau mbak-mbaknya yang cantik gitu ya, kalau beli bedak ya, dilihat dibolak-balik, dilihat apanya mbak. Ternyata yang dilihat adalah kandungan raksanya ya. Jadi kalau misalkan beli bedak, kemudian bedaknya itu murah ya, bisa cepat membuat mengkilap wajahnya ya, tapi di sini ada tulisannya kandungan adanya raksa. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kalau ada kandungan raksanya itu berbahaya. Bahayanya apa? Bisa menimbulkan kanker ya, kanker. Jadi kalau misalkan ini cairan raksa yang ini tadi mengenai kulit ya, atau masuk ke dalam kulit atau masuk ke dalam tubuh kita, maka raksa atau logamnya ini tidak bisa ikut menyatu dalam tubuh kita, tapi dia tetap menggumpal. Misalkan ini kulit ya, atau aliran darah atau pembuluh darah, dia menggumpal, tetap menjadi logam cair, tidak bisa menyatu dalam ikut aliran darah. Lama-lama akhirnya menimbulkan benjolan yang namanya kanker gitu loh ya.
mengkilap, oh, silau lihatnya ini. Kalau wajah dikasih bedak ini mengkilap, jadi silau, kinclong ya. Tapi ya gitu, karena ada kandungan raksanya, dia sangat berbahaya, beracun ya. Bisa menimbulkan kanker ya. Jadi mbak-mbaknya yang mau beli bedak yang ada kandungan raksanya tolong dihindari supaya tidak menimbulkan kanker. Kanker apa? Kanker kulit ya, bukan kanker kantong kering, bukan, kanker kulit ya. Lanjut. Setelah air raksa kita lanjut ke alkohol. Apa kelebihannya? Alkohol itu kelebihannya harganya murah, bisa beli di apotek. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena alkohol membeku pada suhu minus ya, minus 112 derajat. Berarti suhu yang terukur tadi rendah. Yang ini tadi, ini kan 30 10 ya. Kalau alkohol bisa sampai di sini. Bisa sampai di sini karena dia minus 112 ini alkohol ya. Jadi melewati batas 0 112. Nah, itu alkohol sifatnya ya. Kekurangannya, nah ini yang masalah. Kekurangannya alkohol itu pipa kapilernya tadi basah. Jadi kembali ke bersih seperti semula. Misalkan saya punya pipa kapiler ya, terus sini saya isi alkohol ya, kemudian kita naikkan suhunya, naik dia set berapa, misalkan 39 derajat Celcius. Kemudian kita rendahkan suhunya, kita buat rendah set berapa, misalkan 20 derajat Celcius. Nah, dia berhenti di sini alkoholnya karena dari naik terus turun. Tapi di sini ada masih sisa-sisa alkohol yang setelah dia naik terus turun. Nah, di sini masih ada yang dibasahi sama alkohol karena dia sifatnya lengket dengan dinding kapiler tadi ya. Itu yang kelemahannya alkohol, sehingga sulit diamati karena alkohol warnanya bening putih seperti air, maka untuk naik turunnya dia sulit diamati, tidak mengkilap ya. Kalau raksa kan bentuknya seperti ini, mengkilap dia ya. Ini raksa ya. Lanjut Pak Agus, anak-anak jangan ngantuk dulu ya. Tidak dapat mengukur suhu tinggi karena titik didihnya alkohol adalah 78 derajat Celcius. Nah, ini jadi alkohol itu ini ya. Alkohol itu bisa mencapai di sini adalah minus 112 derajat Celcius. 0 derajat Celcius ya. Naik lagi di sini hanya dia cuman berhenti di sini 78 derajat Celcius, berhenti. Jadi ringnya di sini dia alkohol ya. Untuk kelebihannya dia untuk suhu rendah bisa, tapi untuk suhu tinggi dia tidak bisa karena kalau di sini dia sudah mendidih, umum ya, mendidih di sini. Nah, maka dia tidak bisa dipakai pada suhu tinggi ya. Itu alkohol. Lanjut. Nah, ini adalah rumus-rumus
hubungan Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nah, Pak, kenapa Pak pada untuk suhu-suhu itu kok mempunyai satuan yang bermacam-macam? Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Nah, ini derajat, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Ya. Kenapa? Nah, tiap negara mempunyai standar pengukuran derajatnya masing-masing. Ya. Jadi negara mana yang memakai Fahrenheit atau Kelvin, ya, seperti Jerman, ya, dia berbeda standarnya, dia memakai yang mana. Kalau nggak salah ya Fahrenheit atau Kelvin ini ya, negara mereka Jerman itu, atau Rusia, ya. Maka misalkan di Indonesia memakai Celsius, di negara lain memakai Fahrenheit atau Reaumur, nah ini, maka kita harus juga menyetarakan derajat dia dengan derajat yang ada di Indonesia ini. Misalkan Indonesia memakai derajat Celsius, di negara lain memakai Kelvin, Jerman. Ya. Jerman menyebutkan, atau kita menyebutkan, Indonesia menyebutkan sekarang suhu badan siswa di sini sehat semua, yaitu 36 derajat Celcius sehat. Nah, yang ini kita beritahukan ke negara Jerman sini berapa derajat Kelvin suhu ini. Nah, atau kebalikannya, kalau dari Kelvin ke Indonesia, nah, itu bagaimana? Maka standar ini ya harus sama. Maksudnya 36 derajat Celcius Indonesia, di sini berapa derajat Celcius Kelvin ukuran Jerman, ya. Nah, itu permasalahannya di situ. Apakah Jerman juga memahami derajat Celcius? Ia juga memahami, tapi kebanyakan alat yang mereka pakai dengan menggunakan derajat Kelvin. Ya, negara-negara tertentu yang luar negeri sana dia memakai Kelvin, Fahrenheit, ya. Jadi supaya paham mereka juga standar Indonesia, standar Jerman, standar itu paham untuk naik turunnya atau derajat Celcius jadi Kelvin berapa. Nah, itu kita harus paham yang namanya rumus ini. Nah, ini derajat Celcius. Nah, ini kalian catat dulu aja ya. Kalian catat, iseng-iseng kalian catat lagi, iseng lagi kalian catat lagi, biar kalian paham ya. Apakah digunakan untuk itu? Tidak. Untuk kita misalkan beli suatu alat dengan ukuran derajat Kelvin, berapa derajat Kelvin di sana, berapa derajat Celcius di sini, ya. Itu silakan di screenshot yang ini ya.
biar kalian paham juga. Lanjut Pak Agus, jangan rumus toh, pusing aku. Enggak, dipahami aja. Nah, kita bahas pemuaian. Tadi pemuaian ya, kita sudah singgung tadi pemuaian. Pemuaian suatu zat. Pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, pemuaian pada gas. Pemuaian zat padat, muai panjang, muai luas, muai ruang atau volume. Nah, lanjut. Bentar. Pemuaian zat cair. Bentar ya, yang ini saya terangkan dulu ya. Yang ini saya terangkan dulu. Untuk pemuaian zat padat, misalkan kita memasang kaca. Memasang kaca jendela. Bentar saya kasih arahan apa itu kaca jendela. Pak, bapak saya itu mau masang jendela. Terus, nak, jendelanya itu loh ukurannya. Ukuran jendelanya sama kacanya kok pres, Pak. Terus bagaimana, Pak? Nah, ya itu yang masalah. Misalkan, saya gambar dulu ya. Lanjut. Nah, ini. Pak, saya punya jendela. Kerangkanya terbuat dari kayu, Pak. Kayu, ya. Kemudian saya mau pasang kaca. Kaca di sini, Pak. Oh, di sini berapa ukurannya, Nak? Ini 10 meter. Ini berapa? 5 meter. Oh, bagus. Kemudian bagaimana? Apakah saya harus membeli kaca sesuai dengan frame jendela ini atau bagaimana, Pak? Ya, untuk kaca kalian kurangi sedikit. Jadi kalian belinya bukan ukuran 5 meter, tapi kalian kurangi. Misalkan kalian kurangi dengan 0,5 mili. Yang ini, Pak, ya ini kalian kurangi juga 10 kurangi 0,5 mili. Ya. Jadi di sini memang kacanya tidak pres di sini. Odok-odok, oblok-oblok, longgar di sini ya. Kenapa? Karena pada saat siang hari ada sinar matahari. Ya. Kacanya menjadi luas, yang misalkan kalian beli 10 cm sama 10 meter sama 5 meter, begitu siang hari kacanya akan tambah sedikit panjangnya atau volumenya. Di sini 10 jadi 10 koma. Nah, menjadi 10,5 misalkan gitu. Ya. Bagaimana sifat kaca? Kalau dia tambah panjang pada saat siang hari, padahal kacanya ini tidak bertambah panjang, dia akan melengkung. Diteruskan akhirnya pecah. Ya, maka pada saat kalian untuk beli kaca yang ini, kalian kurangi 0,5 mili, lebarnya juga 0,5. Ya lah, ini contoh dari pemuaian zat
padat. Ya, zat padat lagi yaitu rel kereta api. Kenapa rel kereta api harus dibuat putus-putus? Biar pada saat rel kereta api ini terkena sinar matahari, relnya tidak melengkung ke atas. Akhirnya bisa-bisa kalau melengkung ke atas, kereta apinya bisa ngetril. Nah, maka dibuat putus-putus rel kereta apinya, karena rel kereta api terbuat dari besi yang mudah memuai. Ya, kalau dia memuai, dia akan manjang sedikit ke sini, tidak sampai bersenggolan dengan rel kereta api yang lain. Akhirnya jalannya lurus. Ya, apalagi jembatan gantung, ya, itu juga terputus-putus. Jadi kalau kalian lihat ada jembatan ya, itu ada sisi-sisinya yang seperti ini juga, tapi nggak kelihatan karena biasanya tertutup oleh aspal, jadi nggak kelihatan bentuknya seperti ini ya, karena pada saat panas tadi ya, ini akan maju ke sini, ini akan maju ke sini, jadi tidak sempat dia menimbulkan bengkongan keluar, nabrak seperti ini ya. Jembatan pemuaian zat cair, nah seperti yang tadi ya, alkohol, pemuaian gas. Nah seperti tadi sudah diterangkan untuk termometer gas. Pemuaian zat padat sudah ini. Nah kaca tadi ya. Lanjut Pak Agus ya, koefisien muai volume zat cair. Nah, ini khusus yang di sini khusus saya menerangkan hanya untuk zat cair 1 2 3 4 ini aja ya. Alkohol bahasa kimianya adalah metil 0,0012. Alkohol etil 0,0011 ya, beda sedikit. Minyak parafin, minyak lilin 0,0009 ya, kecil lagi. Gliserin 0,0005. Nah kalian catat, kalian screenshot yang ini ya. Lanjut Pak Agus ya, pemuaian pada gas. Nah ini kalian screenshot dulu, karena nanti pada akhir-akhir penerangan ini ada soal ya, kalian screenshot, cekrek ya. Udah ya. Pemuaian gas pada suhu tetap isotermal, suhu iso. P dikali V sama dengan tetap. P1 dikali V1 sama dengan P2 kali V2 ya. Pemuaian pada tekanan tetap, P ini tekanan, V volume ya. V1 dibagi T1 suhu sama dengan V2 dibagi T2 perbandingan ya. Pemuaian gas pada volume tetap isokorik ya.
P1 kali V1 dibagi T1. Jadi penggabungan antara V sama T ya ini. Nah, ini kalian screenshot. Lanjut. Penerapan prinsip pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah. Penerapan prinsip pemuaian zat dalam bidang konstruksi. Ya, rel kereta api itu tadi ya. Terus kaca. Terus apa lagi? Jembatan. Lampu. Bagus, belum menerangkan lampu. Minta maaf, lampu. Kalau kalian di jalan ya, kalian lihat ada lampu, tahu-taunya dia mati sendiri, terus nyala sendiri. Itu bukannya si gober yang mainkan saklarnya, bukan. Ya, tapi itu ada bimetalnya di dalam lampunya itu ya. Bukan gober yang main saklar itu. Coba kita lihat ya, kalau lampu biasa, nah ini set, ini ke sini, ini ke sini. Ini bola lampunya. Ini wolframnya, kawat filamen. Wolfram. Ya. Pada saat ini dikasih listrik, dia nyala. Teng ya, nyala. Tapi bagaimana supaya lampu ini nyala? Ya, makasih. Ya, seperti ini tadi ya. Kalau ini dimasukkan ke dalam tegangan 220 volt, dia akan nyala lampunya, celing gitu ya. Tapi bagaimana yang tadi itu ya? Saya gambar dulu ya, Bagaimana bila lampunya ini adalah wolframnya, kemudian ini ada bimetalnya. Sini. Pada saat bimetal ini panas, maka dia akan kembali ke sini. Maka lampunya mati. Dingin, terbalik. Saya gambar lagi, bentar. Ini ke sini. Pada saat panas, bimetal yang ini akan melengkung ke sini, sehingga memutuskan hubungan listrik yang ada di sini. Kalau ini kasih listrik, ya, ini lampu mati karena bimetalnya panas atau melengkung, ya, mati dia. Pada saat dingin dia kembali lagi, nyala lagi karena antara ini dengan ini berhubungan, ya, langsung bersambungan, ya.
kontak. Itu lampu-lampu yang ada di pinggir jalan untuk penerangan jalan ya. Bukan main saklar tadi ya. Ini adalah permainan bimetal. Sama halnya yang ada di dalam setrika yang kita pakai itu, ada panas ada dingin ya. Bukan panas dingin seperti es, bukan, panas. Kalau dia dingin atau panasnya terlalu, dia akan memutuskan hubungannya listriknya ya. Lanjut Pak Agus, bagaimana yang lain? Nah, ini teknologi transportasi, pemenuhan zat dalam bidang transportasi. Prinsip pemenuhan zat dalam bidang teknologi bimetal. Sudah ada termostat. Termostat itu bimetal tadi. Saklar otomatis pada setrika otomatis. Ya, seperti bimetal tadi ya. Jadi kalau setrika itu prinsipnya gini. Ini landasannya setrika. Ini ada pemanas. Terus di sini ada bimetal, ini masuk ke listrik. Kalau bimetal ini panas, dia akan melengkung ke bawah sehingga putus. Pada saat dingin dia akan kembali lagi bersambung dengan pemanas tadi. Ini adalah setrika. Ini ya, dalamnya setrika ada pemanasnya seperti ini dan ada bimetalnya. Ya, lanjut. Termometer bimetal seperti yang tadi diberitahukan. Alat pemberitahuan kebakaran. Sama prinsipnya dengan bimetal, tapi yang terhubungkan adalah alarm. Jadi di sini ada alarm, klakson ya. Terus di sini sudah disambungkan ke listrik, satunya belum. Nah, gini, ini masuk ke sini ya. Ini bimetal. Pada saat ada api besar di sini, bimetal ya, dia akan melengkung ke bawah. Melengkung ke bawah, ini langsung bersambungan dengan ini sehingga alarmnya langsung bunyi tot 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 gitu ya. Ini adalah bimetal ya. Ini listrik. Jadi salah satu dari klakson ini atau sirine ini sudah terhubung dengan listrik, satunya belum ke bimetal ini ya. Lanjut Pak Agus. Cara pemasangan kaca jendela sudah diterangkan tadi ya. Nah, ini bimetal, alumini. Maksudnya ini adalah hanya salah satu yang melengkung atau duanya melengkung, bisa karena terdesak dengan yang koefisiennya rendah tadi ya. Jadi ini terdesak ya, terdesak karena salah satunya mempunyai koefisien yang rendah sehingga ini mendorong ke sini ya. 2 metal logam ya. Soal ya, soal supaya kalian lebih paham lagi soal-soal ya. Kalian screenshot dulu ya, kalian screenshot dulu supaya kalian mencatatnya nggak usah tergopo-gopo ya. Soal 1, apa yang dimaksud dengan suhu? Nah, 2, pemasangan kawat telepon dan kawat listrik dibiarkan kendor saat pemasangan pada saat siang hari. Hal ini dilakukan dengan maksud apa? Nah, 3, dinding termos dilapisi dengan perak, dengan lapisan perak yang tipis. Hal ini bertujuan titik-titik. 4, yang ini berhubungan dengan apa? Ya, kalian tentu paham, termos menyimpan suhu
kalor ya. 4. Sebutkan beberapa cara mengatasi masalah pemuaian. 5. Keping bimetal banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga yang berhubungan dengan arus listrik. Jika keping bimetal tersebut dipanaskan, maka akan melengkung ke arah, ingat tadi apa? Ya, kita lanjut. Nah, selesai, sudah selesai ya. Sekian dulu pelajaran yang Pak Agus berikan. Semoga ilmu yang diberikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.